Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi pendidikan, tentang materi bidang garapan administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Dalam topik kali ini, kita akan membahas tentang konsep kurikulum, administrasi kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, serta peran guru dalam administrasi kurikulum. Tapi sebelumnya, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Dr. Hanif Al-Qadri, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, kurikulum dapat diartikan jumlah mata pelajaran yang harus diikuti dan diambil oleh siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya. Secara luas, kurikulum dapat diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta proses yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara etimologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sendiri berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus diubah. Bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu, dan komponen tersebut adalah yang pertama, yaitu komponen tujuan. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Tujuan kurikulum menurut taksonomi Bloom terdiri dari 3, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu komponen isi atau mata pelajaran. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskusi dalam proses belajar mengajar. Isi atau materi yang melibatkan banyak hal, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan, konsep, sikap, dan keterampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu komponen metode, merupakan cara jalan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode yang dipilih berdasarkan tujuan yang dirumuskan. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Dari evaluasi ini diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemampuan belajar siswa. Kurikulum administrasi ini memiliki proses. Yang pertama yaitu perencanaan.
Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik. Tujuan dari perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direlasiasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas baru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir adalah kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah, yang berperan adalah kepala sekolah dan tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun yang dibedakan antara tugas kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kurikulum, serta diadakan perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas, namun antar kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Dalam pelaksanaannya, administrasi kurikulum ini terdapat pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang diterapkan. Fungsi dari pengawasan ini sendiri yaitu mempertebal rasa dan tanggung jawab yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Mendidik agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan, memperbaiki kesalahan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Selanjutnya, pengorganisasian. Organisasi kurikulum berperan penting dalam menentukan urutan materi yang diajarkan dan cara menyajikannya. Istilah pengorganisasian dalam konteks ini diartikan sebagai pola dari komponen kurikulum dalam perspektif penyusunan lingkup, isi kurikulum, dan sekuensi materi pendidikan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau arena perlombaan. Istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan sehingga mengandung pengertian kumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan guru atau dipelajari subjek didik yang ditetapkan oleh sekolah agar lulus dan memperoleh ijazah. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Menurut Bentley, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena mencakup pembicaraan penyusunan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah disertai dengan penilaian yang intensif. Berdasarkan pengertian di atas, organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran,
program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang ditetapkan. Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin tahun 2011, yang pertama yaitu konsep. Secara singkat, dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Yang kedua yaitu generalisasi, membuat kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Yang ketiga yaitu keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu nilai, merupakan norma atau kepercayaan yang diagungkan. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Untuk mengorganisasikan kurikulum ini ada beberapa prosedur, yaitu reorganisasi melalui mata pelajaran. Yang kedua itu reorganisasi dengan cara tambal sulam, reorganisasi melalui analisis kegiatan, reorganisasi melalui fungsi sosial, reorganisasi melalui survei pendapat, reorganisasi melalui studi kesalahan, dan reorganisasi melalui analisis masalah remaja. Selanjutnya itu evaluasi dan peran guru. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Evaluasi ini terbagi atas dua. Yang pertama itu evaluasi belajar. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna mengetahui berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kedua itu evaluasi program pengajaran. Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat program tersebut. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi pendidikan. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Guru juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik atau kebutuhan siswa dan kebutuhan di daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Guru berperan sebagai pengembang kurikulum. Guru juga berperan sebagai peneliti, dilaksanakan sebagai penanggung jawab guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, menguji bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan mencapai kurikulum. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang administrasi kurikulum yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, serta peran guru dalam administrasi kurikulum. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.